yang ke-104 dan 105. Untuk Al-Baqarah 104, Nahallahu ta'ala ibadahul mu'minina ayyatasabbahu bil kafirina bima qalihi wa fa'alihi. Allah melarang hamba-hamba orang yang beriman ayyatasabbahu bil kafirin, untuk menyerupai orang-orang kafir. Dari segi apa dilarang menyerupai orang-orang kafir? Yaitu di dalam maqal, ucapan. Jadi tidak boleh mengikuti, meniru orang kafir, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Wazalika anal yahuda kanu yu'aluna minal kalam ma fihi tawriyah. Yang demikian itu orang Yahudi menggunakan ucapan-ucapan yang mengandung arti, mengandung makna tauriyah. Tauriyah ini itu yang digunakan oleh mereka, orang-orang Yahudi. Tauriyah yang dinamakan tauriyah adalah sindiran, kemudian sesuatu yang disembunyikan. Artinya bagaimana menyembunyikan sesuatu yang ada pada mereka. Disindir-sindirnya orang, dalam hal ini orang mukmin, orang yang beriman kepada mereka. Tujuannya apa? Menyembunyikan sesuatu apa yang sebenarnya dari mereka itu. Jadi mereka tujuan mengatakan sesuatu merupakan sindiran dan juga merupakan sesuatu yang disembunyikan, ya, dari yang sebenarnya. Itulah tauriyah. Kita dudukkan satu persatu larangan Allah terhadap orang beriman. Apa larangannya? Menyerupai orang kafir. Di bidang apa? Di bidang perkataan dan juga perbuatan. Satu. Yang kedua, mereka itu tauriyah, menyindir-nyindir, ya, tujuannya juga untuk menyembunyikan yang sebenarnya. Yang ketiga, larangan untuk mengatakan rohina. Ini berlaku juga sebenarnya di kita. Rohina ar-una. Apa artinya? Rohina. Jadi namu anawat rawasi rohina. Ar-una. Apa artinya? Al-jahal. Kebodohan. Dikecekannya Muhammad itu omong adalah kan merendahkan kali itu. Ayo sahabat maksimal. Nah, kata-kata rohina itu adalah menghina. Menghina. Makanya dilarang, jangan kau katakan kepada Muhammad itu adalah rohina. Tapi apa yang harus dikatakan? Unzurna. Wasma'u. Lihat dan dengar. Karena perbuatan mereka itulah apa yang disediakan oleh Allah, walil kafirina azabun alim. Bagi mereka orang yang kafir adalah azab yang sangat-sangat pedih. Sangat-sangat pedih. Sehingga di dalam surah An-Nisa, bagi orang Yahudi, mereka itu suka memutarbalikan fakta, realita, perkataan, suka
bersilat lidah, mengubah-ubah, padahal bukan pada tempatnya. Itu dalam surah An-Nisa, surat yang keempat ayat 46. Maka mereka mengatakan, kami mendengar, tetapi kami tidak mengikutinya. Kalau bahasa Arab, dilaluan awal. Nah, itu orang Yahudi. Makanya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-46, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menuruti. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, semoga kamu tidak mendengar apa-apa. Luar biasa mereka. Dan mereka mengatakan, rohina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Kata tidur berarti dalam supaya aku mencela-mencela, merendahkan, kemudian suka memutar-balikan yang dikatakan tidak sesuai dengan yang dilakukan. Memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan menurut dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Tapi kan dikatakan tidak. Kami mendengar, tapi kami ingkari. Kami tidak mau mengikuti itu mereka. Padahal lebih baik untuk mereka itu, ya, kami mendengar, kami ikuti. Itu yang terbaik. Dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentu itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akhirnya karena mereka tetap di dalam kondisinya, Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Akhirnya mereka tidak beriman kecuali kalau toh ada keimanan, tipis sekali keimanan mereka, tipis sekali. Kalau kita tebal sekali. Makanya di dalam hadis-hadis sikap kita kepada mereka, bagaimana kalau misalnya mereka mengucapkan salam kepada kita? Apakah mengucapkan salam yang seperti kita atau mereka sendiri mengatakan assalamualaikum atau assalamualaikum, meniru-niru kita, bagaimana? Maka jawabannya, kalau mereka kan kadang memutar-mutar balik, ini gini, assalamualaikum. Dicoba-cobanya kita itu assalamualaikum. Kalau kita kan assalamualaikum, mereka assalamualaikum. Jangan sekali-kali kita menjawab waalaikumsalam, ya. Tapi jawabannya adalah cukup waalaikum. Tidak usah pakai salam. Apa arti salam? Kesejahteraan, keselamatan. Cukup saja waalaikum. Dan untukmu, seakan-akan kita tidak mau merespon kata-kata mereka karena mendoakan racun, mendoakan, ya, sesuatu yang tidak. Kalau bahasa kita yang mohon bahasa lain, assalamualaikum itu adalah mati kau ada. Ini perlu tahu di bahasa. Terkadang kita, ya, jadi arti asam ini, arti asam adalah al-maut. Apa arti al-maut? Kematian. Makanya assalamualaikum, mati kau, itu kata mereka. Maka kita jangan jawab waalaikumsalam, salah fatal. Tetapi katakanlah waalaikum. Itu caranya. Karena arti asam adalah kematian. Asam adalah kebinasaan. Jadi arti asam ini adalah kematian, kebinasaan. Jadi kamu awak tuh didoakan binasa, itulah mereka.
Kemudian ada hadis, begitulah karakter dan perangai orang-orang Yahudi sehingga Rasulullah SAW melarang menyerupai, larangan, ya, an-nahyu anit tasabbuh, an-nahyu anit tasabbuh. Apa an-nahyu anit tasabbuh? Larangan menyerupai. Larangan menyerupai. Ada hadis, ini hadisnya man tasabbaha bi qaumin bahwa minhu. Nah, ini hadisnya. Apa artinya? Siapa menyerupai suatu kaum, maka berarti dia sama dengannya. Jadi tidak boleh kita menyerupai suatu kaum seperti kita menyerupai orang ini main trompet, satu lo main trompet, larangan keras. Besok ya, jangan gitu kita. Nah gitu. Kira-kira ada nggak umat Islam yang ikuti kita? Ini hadisnya. Kita tuh berarti bagian dari mereka. Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengannya. Tidak boleh kita menyerupai suatu kaum. Kalau dalam suatu riwayat, ya, wa man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Satu lagi ada minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian darinya, sama saja untuk apa kebiasaan orang Yahudi? Apa kebiasaan orang kafir? Asatu awak, semua awak dari. Baik dalam berpakaian, baik dalam kata-kata, baik dalam perbuatan sama. Di dalam tafsir dijelaskan dilalatun ala nahyi syadid wa tahdid wal wa'id ala tasabbuh bil kufar. Apa artinya? Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum, siapa menyerupai suatu kaum maka berarti sama dengan itu. Dikatakan di dalam tafsir ini bahwa dilalatun ini menunjukkan alam nahyi syadid wa tahdid wal wa'id ala tasabbuh bil kufar. Artinya larangan keras asyadid, larangan keras wa tahdid dan sangat-sangat wal wa'id dan suatu peringatan keras. Coba bayangkan bahasa Arab ini, syadid itu sudah cukup sebenarnya. Banget, sangat keras. Larangan keras, tahdid wal wa'id, semacam tidak boleh sama sekali dan ini merupakan ancaman besar. Alat tasabbuh untuk menyerupai bil kufar terhadap mereka di dalam perbuatan orang-orang kafir. Di sini dikatakan fi aqwalihim wa af'alihim wa libasihim wa a'yadihim wa ibadatihim. Ya Allah. Apa artinya? Tidak boleh kita menyerupai mereka di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam berpakaian, di dalam berhari raya, dan juga di dalam ibadah-ibadah ritual mereka. Dalam ritual juga tidak boleh wa ghairu zalik, dan yang selain itu. Ini maksudnya apa? Berarti yang lain juga tidak boleh. Berarti tasabbuh menyerupai itu di dalam perkataan satu, di dalam perbuatan, di dalam pakaian, di dalam berhari raya, peringatan-peringatan, dan di dalam ibadah-ibadah dan ritual-ritual serta yang lainnya. Itu dilarang total, atau bahasa kita dilarang total. Orang. Kemudian Allah mengingatkan kaum mukmin akan nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka berupa syariat yang sempurna dan yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Mana syariat ini? Ya, syariat Islam. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-105 yang kita bahas ini, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, ya, kemudian rahmat ibadahnya termasuk kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nanti dibaca setelah ini
minggu depan. Ya, surah Ali Imran ayat 164. 164. Nah, ingat saja Ali Imran 164. Ini merupakan karunia Allah ketika Allah utus seorang utusan bernama Nabi Muhammad. Karunia besar. Kalaulah tidak diutus Nabi Muhammad, apakah sampai ke seluruh bawah Islam ini? Ya. Terima kasih. Ya. Oh gitu, oke. Ya. Ada kita assalamualaikum, dia jawab alaikumussalam, tidak pakai wa. Itu maksudnya. Ya tak masalah. Arti wa itu kan dan juga keselamatan buat kamu. Indah bahasanya pakai wa. Kalau tidak pakai wa tak masalah. Alaikumussalam. Nah, gitu. Tapi bagusnya pakai wa supaya indah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.